Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, duduk diam seperti Maria. Roh Kudus, celikan mata hati kami. Kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah, kami bukan hanya pendengar, tapi kami juga pelaku firman. Tuntunlah hamba-Mu, ambil alih hamba-Mu. Setiap menit hamba serahkan ke dalam tangan-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Empower Woman Ministry. Iya, sekarang kita akan bicara tentang kuat dan terjaga. Coba sama-sama katakan kuat dan terjaga. Panggilan Allah di musim baru. Jadi saudara, kita saya mengambil tema ini. Kita baru saja mengakhiri Desember ya. Tidak belum terlambat saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru ya. Tahun 2026, tahun yang penuh dengan favor Tuhan, penyertaan Tuhan, terobosan. Amin. Sebelumnya Desember, kita sudah melewati Desember. Desember bukan hanya penutup kalender, saudara. Desember adalah ambang. Ambang antara akhir dan awal, kenangan dan keputusan, apa yang sudah berlalu, dan apa yang Tuhan minta kita jalani. Dalam Alkitab, ambang bukan tempat menunggu, tapi tempat Allah berbicara paling jelas. Saudara, saya bermimpi dan saya diminta untuk membawakan firman dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9 dan juga kitab Yoel sebagai gemah rohaninya. Saudara, dalam Alkitab, ambang itu bukan tempat menunggu, ya. Dalam Alkitab, ambang itu bukan tempat menunggu. Nah, tetapi ambang adalah justru sering sekali kalau kita sadar atau nggak sadar, itu tempat Allah bicara paling jelas sama kita. Nah, dalam kisah ini, dalam firman Tuhan hari ini, Yosua sedang berdiri. Saya membawa dua tokoh. Yang utama kita bahas adalah Yosua dan gemar rohani dari firman hari ini dari Yoel. Yosua berdiri di ambang tanpa Musa. Sedangkan bila kita masuk ke Yoel 1, Yoel berdiri di ambang krisis tanpa kepastian. Namun suara Tuhan sama. Bangunlah, kuatkan dirimu. Jangan takut, jangan lalai. Hari ini, saudara, mungkin Anda sedang berdiri di ambang. Dan pertanyaannya bukan lagi siap atau tidak. Melainkan apakah kita mau taat dan melangkah. Saudara, kitab Yosua tidak dibuka dengan sorak kemenangan. Tapi dengan satu kalimat setelah kematian Musa, hamba Tuhan itu. Baik saudara, kita menghormati firman Tuhan. Saya ajak bersama-sama kita membaca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saudara, saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu nanti ayat yang kedua dan selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, janji daerah dan penyertaan Tuhan itu terlihat jelas di Yosua 1 ayat 4 sampai 6. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het,
sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow. Dikatakan lagi saudara di ayat selanjutnya, Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, dalam Alkitab tadi sudah saya jelaskan, ambang adalah tempat Allah berbicara paling jelas. Bila kita melihat dua kisah ini, saya akan membawa Anda masuk ke kisahnya Yosua. Pada saat dia berdiri di ambang di mana Yosua mati. Jadi ada era Musa yang selesai. Bukan Yosua yang mati, maksud saya Musa. Dan Yosua sedang berdiri di krisis kepemimpinan. Ada transisi dari Musa ke Yosua. Janjinya belum digenapi, tapi umat besar sudah mulai mendesak. Kalau kita masuk ke Yoel 1 sebagai gema dari firman hari ini, mereka punya situasi yang sama sebenarnya. Yoel juga berdiri di ambang krisis, sama-sama ada di ambang. Kalau Yosua ambang transisi kepemimpinan, kalau Yoel kondisi krisis, negerinya terluka, ibadahnya terganggu, dan Allah memanggil umat untuk terjaga. Dan di antara dua kitab ini ada satu suara Allah yang sama. Dan ini dikatakan kepada Yoel maupun Yosua. Dan saya percaya siapapun Anda yang mendengar, ini adalah juga untuk Anda. Bangunlah, kuatkan dirimu. Jangan lalai, jangan takut. Saudara, Yosua lahir bukan di puncak kejayaan, tapi di ambang krisis kepemimpinan. Musa pemimpin besar, pembebas Israel, sahabat Allah telah mati. Namun janji belum tergenapi. Tanah perjanjian masih di depan. Umat besar berdiri menunggu arah. Di titik inilah Allah bicara, bukan kepada generasi yang nyaman, tetapi kepada pemimpin yang harus melanjutkan estafet. Bukan dengan janji jalan mudah, melainkan dengan perintah sederhana namun berat. Bersiaplah sekarang. Yosua 1 mengajarkan kita bahwa satu musim berakhir. Allah tidak selalu memberi waktu bagi kita untuk menoleh ke belakang. Karena dia sedang memanggil umatnya untuk melangkah ke depan bersama dengannya. Hari ini mungkin banyak dari kita juga berdiri di titik yang sama. Di antara kehilangan dan harapan, di antara kenangan dan tanggung jawab, di antara apa yang sudah berlalu dan apa yang Tuhan percayakan berikutnya. Pertanyaannya, saudara, bukan lagi apakah kita siap, tapi
Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau taat ketika Tuhan berkata sekarang? Tidak tunggu besok, tidak tunggu waktu anakmu. Saya dulu disuruh sekolah. Tuhan tunggu anak saya besar. Sekarang sekolah. Lagi pandemi, tidak ada pembantu. Tuhan suruh sekarang. Saya mengkonfirmasi ini suara saya atau suara hati atau suara yang lain. Dan saya mau taat. Ketika saya dapat konfirmasi dari suami, saya boleh sekolah, maka saya sekolah. Dan sambil sekolah, saya ngomong anak. Sambil ngomong anak, saya pelayanan online. Karena saya bingung, bahkan sampai sekarang belum jelas sekali. Sampai lagu kesukaan saya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Saudara, tapi saat kita mau taat, Tuhan berkata sekarang, maka ada 4 pesan hari ini. Bukan untuk menenangkan masa lalu, tapi untuk menyiapkan kita melangkah ke musim baru bersama. Saudara, saya ingin kita membukanya lebih dalam lagi, saudara. Kalau kita mau melihat, saudara ya, kalau saya ingin membawa Anda lebih dalam lagi, ya, sebentar. Ini ada masalah sedikit. Nah, Yoel juga dibawa dalam situasi yang sekarang, berjaga-jaga. Yoel 1 ayat 5 katakan, bangun dan sadar, bangunlah, hai orang-orang peminum, dan menangislah, merataplah, hai peminum anggur, oleh karena air anggur manis, sebab itu telah dilenyapkan dari mulutmu. Kuat bukan berarti kebal, beda kuat, beda kebal. Terjaga, ini ini artinya sama dengan sadar akan panggilan Allah, saudara. Jadi saya mau membawa dua situasi yang sama, di mana situasinya sama-sama. Baik itu diminta kuat, baik itu diminta juga untuk terjaga. Kuat dan terjaga. Saudara, di sini situasinya krisis pada saat diminta. Yoel 1 ayat 13, berjaga dalam kesungguhan. Kenakanlah kain kabun dan merataplah, hai para imam. Merataplah, hai pelayan-pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan kain kabun, hai pelayan-pelayan Allahku. Berjaga melalui disiplin rohani. Doa, pertobatan, kesungguhan. Yosua 1 ayat 8. Merenungkan firman siang dan malam. Tahu saudara, kekuatan sejati lahir dari hidup yang berjaga di hadapan Allah. Kekuatan sejati lahir dari hidup yang berjaga di hadapan Allah. Berulang-ulang ada banyak kata di Alkitab berjaga-jaga dan berdoa. Dari Yoel 1 ayat 13, sebagai gemar rohani firman hari ini, kita diminta untuk berjaga dalam kesungguhan. Kenakanlah kain kabung dan merataplah hai para imam, merataplah hai pelayan mesbah, masuklah, dikatakan di situ masuklah, bermalamlah, ya, dengan kain kabung, hai pelayan-pelayan Allahku. Jadi dari sini kita tahu, kekuatan sejati lahir dari hidup yang berjaga di hadapan Allah. Hidup yang berjaga di hadapan Allah. Di sini, dari kitab Yoel ini juga diajarkan untuk siap bertindak. Bukan hanya berjaga, tapi juga bertindak bersama Allah. Jadi diminta di Yoel 1 ayat 14, adakanlah puasa yang kudus, serukanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berserulah kepada Tuhan. Berjaga itu bukan pasif, tapi aktif menyelaraskan umat dengan kehendak Allah. Saya mau membagikan di sini 4 pesan. Yang pertama, Allah memanggil kita untuk melangkah, bukan menunggu ideal. Ketika saya dipanggil, situasi sangat-sangat tidak ideal.
sama sekali tidak ideal untuk memenuhi panggilan. Kenapa saya bilang demikian? Dari Yosua 1 ayat 1 sampai 2, Musa, hambaku itu telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ini suara yang sama yang saya dengar ketika saya sedang menyiapkan makanan, saudara ya. Mungkin saya nggak dengar audible, tapi ada banyak konfirmasi untuk Tuhan menyuruh saya sekolah lagi. Dan itu betul, panggilan Allah sering datang bukan saat kita siap, tapi saat kita perlu taat. Saya ulang, panggilan Allah sering datang bukan karena kita sudah siap, tapi saat kita perlu taat. Siap belum tentu taat. Taat harus siap apapun keadaannya. Itu bedanya. Siap belum tentu dia mau taat, dia sudah siap. Dia sudah siap untuk sekolah lagi, dia siap dengan keuangan, dia siap dengan segala sesuatu. Tapi belum tentu dia taat. Tapi kalau taat, dia yang menyiapkan dirinya. Ketaatan itu yang memaksa dia untuk menyiapkan dirinya. Saudara, seperti Yosua dipanggil, saya juga merasa ini bukan waktu yang ideal. Seringkali Tuhan justru memanggil umatnya, hambanya di saat yang menurut kacamata dunia belum siap. Tapi sebenarnya Allah sudah mempersiapkan kita sejak lama. Waktu Tuhan yang terbaik memanggil kita. Apapun situasinya kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan yang memperlengkapi. Tuhan yang menolong. Itu yang perlu kita imani senantiasa. Dan saya berdoa, saudara, saat itu saya belum punya anak saya masih kecil, perlu pengasuhan khusus, baru nikah lagi, saudara, dan Tuhan ingin saya sekolah. Saya bingung, kenapa saya harus sekolah, Tuhan? Saya harus sekolah teologi. Ya, saya ini nggak siap, Tuhan. Suami jauh, kemana-mana naik motor. Nah, ini ada anak, banyak merengek, susah. Jadi, saya seperti mau mengelak. Tapi saya ingat bagaimana kasus sebelumnya, maka saya terima. Jadi, mohon maaf tadi ada kesalahan. Kalimat pendek ini, Allah mengakhiri satu musim, lalu berkata, sekarang. Kalimat ini pendek, tapi ini mengguncang. Allah tidak menghibur Yosua dengan nostalgia panjang tentang Musa. Allah tidak berkata, ambil waktu berduka ya, Yosua ya. Ya kalau orang Batak ada waktu berduka, sebulan kah, ya. Tapi Allah langsung berkata, sekarang. Sama seperti ketika saya disuruh sekolah, sekarang. Saat pandemi, iya betul. Saat tidak ada pembantu, iya betul. Saat anak saya masih kecil, iya betul. Dan saya taat. Walau saya tidak siap sebenarnya, tapi Tuhan melihat ketaatan saya dan itu yang membuat saya siap. Allah mengakui kehilangan, tetapi tidak mengizinkan kehilangan menghentikan panggilan kita. Musa mati, itu keadaan Yosua. Pemimpin besar sudah meninggal. Janji belum digenapi merebut Kanaan. Namun agenda Allah tidak tertunda oleh kematian Musa, sang tokoh besar. Oleh kematian tokoh besar apapun, tidak bisa mengganggu gugat waktunya Allah untuk agendanya. Tuhan tidak menunggu keadaan ideal untuk memulai musim baru. Seringkali kita berkata, tunggu, aku lebih siap, tunggu, aku lebih pulih, tunggu, semua jelas. Tetapi Tuhan berkata, sekarang, sekarang, dengan apa yang ada padamu. Kita hanya perlu taat, saudara, bukan menjawab-jawab. Kadang panggilan terasa mendadak, padahal seringkali terjawab. Saudara, saya bermimpi Allah memanggil saya untuk berkhotbah lewat seseorang. Ya, Yosua pun merasakan ketika saya merasa nggak siap, saya tahu posisinya Yosua ini. Dia asisten Musa puluhan tahun.
Dan saat Musa meninggal, tidak ada masa transisi yang nyaman buat dia. Ini seakan-akan semuanya mendadak. Tapi sebenarnya Yosua sudah dipersiapkan sejak lama. Saudara, sama seperti saya, memang sudah terjadwal. Tapi ternyata apa yang terasa mendadak bagi kita, seringkali sudah lama dirancang oleh Tuhan. Abraham, Abraham diminta melangkah tanpa peta. Abraham hanya perlu taat. Abraham tidak tahu mau kemana. Abraham gak banyak cincong nanya. Tuhan mau kemana kamu bawa saya? Baru saya mau jelas dulu arahnya kemana, mau kemana. Tidak, karena Abraham tahu siapa yang menuntun dia. Abraham mungkin keadaannya belum siap, tapi ketaatannya menyiapkan dia. Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikanlah, di sini tidak ada alamat, tidak ada peta, tidak ada timeline. Abraham diminta melangkah dulu, baru melihat. Tuhan tidak berkata, "Aku tunjukkan dulu, baru engkau pergi." Tuhan berkata, "Pergi, nanti aku tunjukkan." Iman Alkitab bukan iman yang menunggu, bukan iman yang menunggu kepastian, tetapi iman yang berjalan bersama ketaatan. Ketaatan seringkali mendahului kejelasan. Saya ingat kisahnya Nelson Mandela ya saudara. Jadi percaya seperti dia menyertai Musa, menyertai Yosua, menyertai Abraham. Baik Musa juga tidak pernah siap untuk dipanggil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi dia taat. Yosua pun demikian. Saudara, penyertaan Tuhan lebih kuat daripada ketakutan terbesar kita untuk memenuhi suatu panggilan. Keberanian sejati itu berjalan bersama kewaspadaan rohani. Karena kita juga membuka Yoel 1, ini gema rohani. Betul, kita harus berjaga, kita harus bersiap, tapi kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu berjaga-jaga. Karena segala sesuatu bisa berubah mendadak ya, saudara. Saya ingat kisahnya Nelson Mandela. Dia melangkah tanpa kondisi ideal. Nelson Mandela keluar dari penjara setelah 27 tahun. Secara manusia dia berhak marah, dia berhak menuntut balas, berhak menunggu dunia berubah. Tapi apa dia memilih melangkah, memimpin rekonsiliasi, bahkan ketika hatinya menyimpan luka. Ia pernah berkata, para perasa, makna keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tetapi keputusan untuk melangkah meski takut. Mandela tidak menunggu hatinya sempurna untuk melayani bangsanya. Ia melayani sambil berproses. Saudara, tokoh besar tidak menunggu pulih sempurna. Mereka melangkah sambil dipulihkan, sambil disempurnakan. Seperti Abraham, semuanya melangkah bukan karena sempurna. Justru saat mereka taat, tokoh besar itu banyak dihasilkan justru dari keadaan yang tidak ideal. Disitulah proses pemurnian itu terjadi. Saudara, saat kita merasa tidak siap tapi kita taat, itu seperti kita sedang mendatangi pintu otomatis. Saudara, jangan tunggu pintu terbuka ketika Tuhan bilang sekarang. Sebenarnya bukan kita yang menunggu Tuhan, tapi Tuhanlah yang sedang menunggu kita. Tuhan sedang menunggu kita merentangkan iman, maju melangkah. Saudara, dari kisah, saya ingat kalau kita masuk ke suatu mall, pintu otomatis itu terbuka, bukan karena dia terbuka dulu, tapi setelah kita mendekati pintu itu, baru pintu itu terbuka. Demikianlah juga, ketika Tuhan memanggil, mungkin semuanya terlihat bingung. Semuanya saya juga bingung, mau kemana, mau apa. Nah, begitu pula dengan panggilan Tuhan. Kita ingin semua pintu terbuka dulu. Tuhan berkata, melangkahlah.
maka pintu akan merespon ketaatan. Seringkali pintu tidak terbuka karena kita belum melangkah. Sama seperti saya cerita, pintu otomatis. Itu sama seperti pintu otomatis. Ketika kita melangkah, baru pintu itu bisa terbuka. Nah, saudara, demikianlah memenuhi panggilan. Pintu, begitu pula dengan panggilan, kita ingin semua pintu terbuka dulu. Padahal Tuhan berkata, melangkahlah, maka pintu akan merespon ketaatan. Seringkali pintu tidak terbuka karena kita yang belum melangkah. Sama seperti pintu otomatis itu, dia tidak terbuka karena kita belum melangkah ke sana. Saat kita melangkah, kita akan dibentuk dan dimurnikan. Tahukah saudara? Kekuatan bukan lahir di hari lomba, tetapi dari latihan sunyi yang berulang. Disiplin yang tak terlihat, ini yang akan menghasilkan daya tahan nyata. Firman adalah latihan rohani sebelum medan nyata. Saudara, saya mau membawa pesan yang kedua, kekuatan sejati lahir dari ketaatan pada firman. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau menyimpang. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau menyimpang. Allah tidak menjanjikan medan yang mudah, tetapi penyertaan melalui firman. Firman yang kita hidupi di hari yang tenang akan menopang kita di hari yang mendesak. Inilah pesan yang kedua. Kekuatan sejati lahir dari ketaatan pada firman. Apa-apa firman. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan engkau menyimpang. Allah tidak menjanjikan medan mudah, tapi jalan yang terjaga. Ketika Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu bukan karena jalannya akan mudah, melainkan karena jalannya akan berat. Allah tidak berkata, aku akan ratakan semua rintangan. Tetapi peganglah firmanku. Penyertaan Tuhan tidak selalu berarti kondisi dipermudah, tetapi arah kita dijaga. Tuhan tidak menghilangkan tantangan, Dia memberikan firman agar kita tidak kehilangan arah. Firman itu seperti kompas. Saudara, di sini kita tahu penyertaan Tuhan tidak selalu berarti kondisinya mudah, tapi percayalah arahnya dijaga. Tuhan tidak menghilangkan tantangan, Dia memberikan firman agar kita tidak kehilangan arah. Saudara, ada 3 irama hidup yang dijaga dengan firman. Yosua 1 ayat 8 tidak berbicara tentang firman sebagai bacaan sesekali, tetapi irama hidup. Firman diperkatakan, apa yang keluar dari mulut membentuk batin. Kita perlu membaca firman, memperkatakan firman, merenungkan firman, dan tentu jadi pelaku firman. Merenungkan apa yang harus kita pikirkan di pikiran yang harus tinggal tentang gereja kita. Tokoh Alkitab, kita belajar. Firman yang tidak dihidupi hanya menjadi informasi. Tapi firman yang ditaati itu menjadi kekuatan. Firman itu bukan sekedar kita ketahui. Firman itu harus menjadi pusat kendali hidup. Nah, saya meminta anak-anak selalu menghafal ayat-ayat. Keberhasilan sejati kita bukan soal seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa taat kita. Jadi ketaatan itu sangat mutlak, saudara. Ketaatan sangat mutlak. Saudara, kita belajar dari Daud. Dia menjadikan firman sebagai bahasa jiwanya. Ketika Daud tertekan, ia tidak selalu punya iman, tapi selalu punya syair. Dia tidak selalu punya altar, tapi tidak selalu punya solusi. Tetapi ia mempunyai firman di mulutnya.
Jadi kekuatan sejati lahir dari firman. Tahukah Anda, firman yang kita hidupi di hari tenang akan menopang kita di hari mendesak. Saya suka Daud, Mazmur 42. Dia selalu punya firman di mulutnya saat tertekan, saat sukacita, saat tidak punya altar, saat tidak punya solusi. Orang kuat bukan yang tidak tertekan, tetapi yang tahu firman apa yang harus diucapkan saat dia tertekan. Daud berbicara kepada jiwanya dengan firman. Ia tidak menyangkal tekanan, tetapi ia menata batinnya dengan kebenaran. Ya, saudara, saya juga suka Viktor Frankl, kekuatan dari makna. Dia adalah penyintas kem konsentrasi Nazi. Dia mengatakan bahwa manusia bisa bertahan dalam penderitaan ekstrim bukan karena situasi berubah, nah, tapi eh, makna yang tinggal di dalam batin firman Tuhan adalah makna terdalam yang menopang manusia. Saudara, saat semua pegangan luar runtuh, apa yang tinggal di dalam? Ini yang akan menentukan apakah kita berdiri atau runtuh. Seperti sistem navigasi batin, bayangkan GPS. Kalau sinyalnya ada, arahnya jelas. Sinyalnya hilang, yang menolong hanyalah peta sungguhan yang tertanam di kepala. Saudara, firman yang tertanam tetap bicara. Saat semua pegangan luar runtuh, apa yang tinggal di dalam? Itu yang menentukan apakah kita berdiri atau kita runtuh. Saya suka em, hari tenang akan menentukan hari mendesak. Firman kita yang kita hidup ini, apakah Anda saat ini punya ayat hafalan? Apa firman yang keluar kalau tiba-tiba Anda mengalami satu gangguan? Saudara, firman yang kita hidupi hari tenang akan menopang kita di hari mendesak. Saudara, kekuatan rohani lahir bukan dari situasi yang mendukung, tetapi dari batin yang dikuasai firman. Yosua diminta kuat bukan dengan otot, bukan dengan strategi, tapi dengan ketaatan pada firman. Namun, firman yang ditaati harus dijalani dengan keberanian dan kewaspadaan. Firman yang ditaati hari ini akan menjadi keberanian kita esok hari. Firman itu seperti kompas kita, saudara. Tahu kompas? Kompas tanpa peta. Yang terjadi hanyalah tersesat. Peta tanpa kompas, bingung. Firman Tuhan itu peta. Penyertaan Tuhan adalah kompas hidup. Saudara, saat musim berubah dan jalan belum jelas, yang kita butuhkan bukan kecepatan tapi arah. Peta tanpa kompas bingung. Firman Tuhan itu peta. Penyertaan Tuhan itu kompas hidup. Jadi semuanya ideal, saudara. Yang ketiga, pesannya jangan takut tapi juga jangan lengah. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bangunlah, hai kamu yang mabuk. Keberanian tanpa kedewa, kewaspadaan itu melahirkan kelalaian. Kewaspadaan tanpa iman melahirkan ketakutan. Saya ulang. Keberanian tapi kamu nggak berjaga-jaga. Yang ada lalai. Melahirkan kelalaian. Tapi kewaspadaan pun, tapi nggak ada imannya, maka yang dilahirkan hanya ketakutan. Tapi Tuhan bilang jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi juga jangan lengah, saudara. Ini pesan yang ketiga. Jangan takut, jangan lengah. Jadi Yosua diminta kuat bukan dengan otot, bukan dengan strategi, tapi dengan ketaatan pada firman. Namun firman yang ditaati harus dijalani dengan keberanian dan kewaspadaan. Firman yang ditaati hari ini menjadi keberanian kita esok hari. Berani tapi tetap terjaga. Jangan takut, jangan lengah. Saudara, janganlah takut dan janganlah tawar hati.
Bangunlah, hai kamu yang mabuk. Di sini ada dua perintah, tapi satu panggilan utuh. Firman Tuhan hari ini datang dari dua zaman berbeda, tapi dengan satu pesan rohani yang sama. Yosua berdiri di ambang janji. Allah berkata, "Jangan takut." Yoel berdiri di tengah krisis. Allah berseru, "Bangunlah." Ini bukan kontradiksi, tapi ini keseimbangan rohani. Yosua mengoreksi ketakutan. Yoel menegur kelalaian. Allah tidak memanggil umat yang berani melangkah, tapi dia juga memanggil umat yang sadar, yang waspada, dan dia berjaga. Tahukah Anda, iman yang sejati bukan hanya berani melangkah, tapi juga cukup sadar untuk berjaga di perjalanan, saudara. Keberanian tanpa kewaspadaan itu hanya melahirkan kelalaian. Kewaspadaan tanpa iman itu melahirkan ketakutan. Fear not, for I am with you. Be not dismay, for I am your God. Saudara, di sini dikatakan adalah bahaya jika punya iman yang tidak seimbang. Ini bukan kontradiksi. Firman Tuhan dari dua zaman yang berbeda, tapi satu pesan rohani. Yosua di ambang janji, Allah berkata, "Jangan takut." Yoel berdiri di tengah krisis, Allah bersuruh, "Bangunlah." Ini bukan kontradiksi, tapi keseimbangan rohani. Yosua mengoreksi ketakutan. Yoel menegur kelalaian. Allah tidak hanya memanggil umat yang berani melangkah, tapi juga umat yang sadar, yang waspada, dan yang berjaga. Iman yang sejati bukan hanya berani melangkah ke depan, tetapi juga cukup sadar untuk berjaga di perjalanan. Tahukah Anda bahaya iman yang tidak seimbang? Alkitab sangat jujur menggambarkan kondisi umat Tuhan. Bisa tidak takut, tetapi lengah. Bisa aktif, tetapi tidak berjaga. Bisa sibuk pelayanan, tetapi lalai secara rohani. Yoel memakai kata keras, mabuk. Tahukah Anda ini bukan hanya mabuk anggur, tetapi mabuk oleh rutinitas, keberhasilan, kenyamanan, kesibukan rohani tanpa kepekaan ilahi. Sopir yang percaya diri karena jalan lurus, lalu dia menurunkan kewaspadaan padahal tikungan berbahaya ada di depan. Tahukah Anda banyak orang jatuh bukan karena takut melangkah, tapi karena lengah saat dia sudah berjalan. Kita belajar dari Samson, saudara. Bila kita membaca dari Hakim-Hakim 16, dia tidak pernah takut, dia berani, dia kuat, dipakai Tuhan luar biasa. Namun Alkitab mencatat tragedi ini. Dia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Samson kalah itu bukan saat dia melawan musuh, saudara. Tapi saat dia berhenti berjaga. Jadi apa yang kita perlu pelajari dari sini? Keberanian tanpa kewaspadaan. Ini seperti kehancuran dan karunia. Ini hanya membawa kehancuran. Itu sama seperti karunia tanpa disiplin akan membawa kejatuhan. Jadi karunia membawa kita ke panggung, tetapi kewaspadaanlah yang membawa kita ke kota, saudara, yang tetap berdiri. Tahukah Anda, Titanic itu kapal terbesar tercanggih, tidak dapat tenggelam. Masalahnya bukan kurang teknologi, tapi dia punya rasa aman yang palsu. Kecepatan tidak dikurangi, peringatan diabaikan, kewaspadaan dikalahkan oleh kepercayaan diri. Dan hasilnya apa? Tragedi besar. Saudara, gereja besar bisa lengah, pelayan aktif bisa tidur, orang beriman bisa lalai bila tidak berjaga-jaga. Saudara, kecepatan itu ketika Titanic sudah diingatkan akhirnya tidak bisa lagi dikurangi. Karena dari awal sudah diabaikan semua perintah, semua usulan. Jadi bukan badai yang paling berbahaya, tapi rasa aman palsu kita.
sehingga kita lalai dan tidak berjaga. Kita perlu keseimbangan rohani. Kita harus berani tapi juga terjaga. Makanya judulnya hari ini kuat dan terjaga. Berani tapi juga berjaga-jaga. Dari Yosua 1 ayat 9 ini tanpa berani, tanpa iman itu ceroboh. Ini bicara tentang iman yang ceroboh. Yoel 1 ayat 5 tanpa dibarengi dengan Yosua 1 ayat 9 ini iman penakut. Allah memanggil keberanian yang sadar. Iman yang berjaga. Langkah maju dengan mata terbuka. Keberanian tanpa kewaspadaan itu kelalaian. Kewaspadaan tanpa iman itu ketakutan, saudara. Jadi, dari sini kita banyak belajar. Iman yang dewasa bukan hanya berani menghadapi hari esok, tapi sadar untuk menjaga hari ini. Hari ini dijaga, hari esok apalagi. Jadi yang perlu kita lakukan, periksa keberanian kita. Apakah kita melangkah dengan iman atau kita sedang nekat? Periksa kewaspadaan kita. Apakah kita masih peka akan suara Tuhan atau sekedar berjalan otomatis? Periksa kehidupan rohani pribadi kita. Apakah kita berjaga dalam doa, firman, kepekaan hati, integritas kecil? Dan kita perlu membangun sebelum terlambat. Kita harus berani tanpa kehilangan kewaspadaan. Alkitab berkata, jangan takut melangkah, tapi jangan juga tertidur. Tuhan tidak mencari umat yang berani, melainkan umat yang berjaga, melangkah dengan iman, berjalan dalam kewaspadaan. Dan yang keempat, penyertaan Tuhan inilah jaminan melangkah di musim baru. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Periksa ya saudara. Jadi dari sini kita bisa belajar banyak hal. Penyertaan Tuhan ini jaminan melangkah di musim baru. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, katanya. Sama seperti kami mendengarkan Musa lalu dijawab umat. Demikianlah kami akan mendengarkan engkau. Penyertaan ini bukan kekuatan, ini adalah dasar langkah baru. Allah tidak menutupi pasal pertama kitab Yosua dengan strategi perang, tapi jaminan penyertaan. Aku menyertai engkau. Itulah yang dijanjikan. Inilah fondasi utama kita. Yosua tidak dipilih karena paling pasti, paling populer, paling pengalaman memimpin bangsa yang begitu besar, tetapi karena Allah menyertainya. Kita tidak dapat menyerah, melangkah karena kita kuat, tetapi karena ada otoritas firman juga, saudara. Jadi otoritas sejati lahir dari penyertaan, bukan popularitas. Otoritas sejati lahir dari penyertaan, bukan popularitas. Jadi, bagaimana kita harus menyikapi ini? Di akhir pasal ini, umat meneguhkan Yosua. Mereka taat, mereka mendukung, mereka berkomitmen. Namun perhatikan urutannya. Allah lebih dulu menyertai, baru umat mengakui otoritasnya. Inilah prinsip ilahi yang sering terbalik zaman ini. Dunia sering mencari popularitas dulu, tetapi Tuhan meneguhkan penyertaan dulu. Otoritas sejati tidak dibangun dalam semalam. Otoritas sejati tidak dibangun dari tepuk tangan manusia, tapi penyertaan Allah yang konsisten. Kita belajar dari Gideon, Hakim-Hakim 6. Gideon berkata, akulah paling kecil dan kaumku akan menyertai aku. Dikatakan oleh, ya, di sini kita juga belajar dari Gideon. Penyertaan Tuhan tidak menghilangkan proses. Gideon tidak berubah instan, situasi tidak langsung membaik, tapi penyertaan Tuhan mengubah hasil akhirnya. Tetapi penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan proses, hanya menjamin arah dan tujuan. Tuhan jarang mengubah keadaan secara cepat, tetapi Dia selalu setia menyertai langkah orang yang tepat. Kompas seperti tadi
Bayangkan pendaki fisiknya lelah, jalurnya tidak jelas, kabut tebal, dan cepat sampai di Tangerang, puji Tuhan. Semuanya bagus. Jadi penyertaan Tuhan adalah kompas rohani kita di musim yang belum kita pahami. Kita mungkin tidak tahu seluruh jalan, tapi kita tahu siapa yang menyertai. Penyertaan Tuhan tidak selalu memberi peta lengkap, tetapi selalu memberi arah. Memang kadang kita nggak ngerti. Jadi dari sini, dalam penyertaan Tuhan itu akan menghasilkan peneguhan, konfirmasi dari sesama. Dalam Yosua 1 ayat 17 sampai 18 umat berkata, "Kami akan mendengarkan. Mereka siap mendukung, bahkan siap menegakkan disiplin. Kepemimpinan yang disertai Tuhan akan diakui, bukan dipaksakan. Dukungan yang sejati lahir dari kehadiran Allah, bukan pencitraan manusia. Saat Tuhan menyertai seseorang, Dia juga menggerakkan hati orang lain untuk meneguhkan. Saudara, jika saat ini Anda sedang melangkah ke musim baru, pelayanan, kepemimpinan, keluarga, pekerjaan, panggilan hidup, maka ingatlah ini. Jangan bertanya, apakah aku cukup kuat, tapi tanyakan apakah Tuhan menyertai langkah ini. Ukuran keberhasilan bukan dari cepat atau lambat. Ukuran dari keberhasilan itu banyak faktor. Ukuran dari keberhasilan kita juga demikian, saudara. Dari ketaatan kita. Allah berkata hari ini, aku tidak menjanjikan jalan mudah, tetapi aku menjanjikan kehadiranku. Mari kita melangkah di musim baru, bukan soal keberanian manusia, tapi keyakinan bahwa Tuhan bekerja berjalan bersama kita. Jadi melangkah dalam penyertaan Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melangkah di waktu ideal, bukan menunggu kesiapan kita, tapi ketaatan kita yang mendahului kejelasan. Langkah iman kita dimulai di tengah ketidaksempurnaan. Bukan kesiapan yang melahirkan ketaatan, tapi ketaatanlah yang menumbuhkan kesiapan. Kekuatan sejati kita lahir dari ketaatan pada firman. Kekuatan rohani tidak bersumber dari situasi yang mendukung, melainkan dari hidup yang diatur oleh firman. Firman yang dihidupi di hari tenang akan menopang di hari mendesak. Yang menguasai batin akan menentukan keteguhan langkah. Jangan takut, jangan lengah. Allah memanggil umat yang berani dan berjaga. Keberanian harus disertai kewaspadaan supaya tidak terjadi kelalaian. Kewaspadaan tanpa iman hanya melahirkan ketakutan. Iman yang dewasa adalah iman yang melangkah dengan berani, namun berjalan dengan mata terbuka. Penyertaan Tuhan adalah jaminan melangkah di musim baru. Kita melangkah bukan karena kuat, tapi karena disertai. Otoritas sejati lahir dari penyertaan Allah, bukan popularitas manusia. Penyertaan Allah memang tidak selalu mengubah jalan, tetapi percayalah, itu selalu menjamin arah. Jadi, dari sini kita tahu firman ini bicara begitu jelas. Kita perlu evaluasi apakah kita siap secara rohani, bukan hanya administratif. Apakah kita sudah punya komitmen? Apakah firman masih menjadi pusat atau hanya pelengkap? Dan kesiapsiagaan. Apakah kita berjaga atau sebenarnya kita hanya sibuk? Dikadakan kuduskanlah suatu puasa, adakanlah perkumpulan raya. Selalu senantiasa berjaga-jaga. Saudara, ini semua mengajarkan kita untuk bangkit di ambang zaman, kuat dan teguh di tengah guncangan Tuhan. Saudara, kita sudah lihat bagaimana di zaman Yosua, dan ini juga menjadi cerminan untuk kita berjaga-jaga di zaman sekarang. Kuat dan terjagalah dengan keempat pesan tadi. Dan kita percaya, saudara,
Allah memanggil kita melangkah. Di ambang musim baru, Allah memanggil kita untuk kuat dan terjaga. Bangkit di ambang zaman, kuat dan teguh di tengah goncangan Tuhan. Allah memanggil kita untuk melangkah dengan iman, berjaga dengan kepekaan, dan berjalan setia di bawah tuntunan firman-Nya. Sebab di sanalah keberanian, arah, dan keberhasilan sejati ditemukan. Jadi Allah memanggil kita melangkah dengan taat. Kita dikuatkan dengan firman. Dan dengan keberanian kita harus senantiasa berjaga-jaga juga. Dan dengan keyakinan penuh akan penyertaan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa saat ini. Ajari kami Tuhan untuk melangkah dengan iman. Kami peka, kami terjaga, kami kuat, kami setia di bawah tuntunan firman-Mu. Sebab kesanalah keberanian firman-Mu, keberhasilan sejati diremukkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini.